undang-undang sistem penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kembali bahwa tujuannya adalah untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita hadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita tentunya. Salawat kita pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh syafaat dari beliau di yaumul mahsyar kelak, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dalam video Gusri Putra Dodi atau dalam channel Gusri PD27. Nah, kali ini memang penampilan saya agak sedikit casual ya. Ini adalah kalau bagi sobat-sobat penyuka sepak bola tentu sudah sangat paham dengan baju yang saya pakai. Ini adalah baju kesebelasan tim nasional Nederland atau Belanda. Nah, kenapa saya pakai baju kali ini? Tentu juga ada suatu alasannya, ya sedikit menurut saya ada hubungannya, karena negara kita pernah dijajah sekian lama oleh kerajaan Belanda melalui juga serikat dagangnya VOC dan juga terakhir dengan tentara kerajaan Belanda. Nah, ini sedikit yang akan kita bahas pada video pertemuan kali ini adalah tentang sistem pendidikan nasional. Nah, salah satu kenapa saya mengulas tentang pendidikan nasional ini juga terpicu dengan salah satu pernyataan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tentunya. Apa yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bahwa pendidikan tinggi atau jenjang perkuliahan itu adalah pendidikan tersier atau kebutuhan tersier, bukan kebutuhan dasar. Nah, memang secara ini kalau kita kaitkan dengan sistem wajib belajar yang ada, maka wajib belajar itu hanya terdapat sampai pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Tetapi jika kita telaah lebih jauh dalam apa yang disampaikan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tentunya dipakai di dalam sebuah konsideran, salah satu konsideran yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang 20 tahun 2003. Nah, hal ini perlu sobat-sobat sekalian cermati. Kenapa? Karena ini juga berkaitan dengan para founding father bangsa kita ini atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita dari bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda ini. Der Oranje ini adalah bangsa yang pernah menjajah bangsa kita. Nah, ketika sedikit kita ulas tentang pendidikan pada zaman penjajahan atau zaman kolonial, bisa juga disebut dengan zaman pra-kemerdekaan, di mana pada zaman kolonial ini orang yang bisa memperoleh atau orang yang bisa mengakses dunia pendidikan itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Seperti apa kelompok-kelompok tertentu? Yang maksudnya di sini adalah kalau di kalangan masyarakat Jawa itu adalah yang dikenal dengan kalangan-kalangan priayi atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada masyarakat awam, lebih status sosialnya lebih terpandang, dan ada rasa sungkan dari pihak penjajah pada saat itu kepada kelompok-kelompok tersebut, sehingga mereka lah orang-orang yang bisa memperoleh atau bisa mengakses dunia pendidikan pada saat itu. Dan juga selain itu adalah orang-orang yang bekerja atau orang yang menjadi pegawai pemerintahan
dari kerajaan Belanda atau orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan kolonial. Maka orang-orang ini akan memperoleh akses kepada pendidikan yang seluas-luasnya pada saat itu. Nah, bagaimana dengan kaum-kaum kebanyakan atau masyarakat yang latar belakang atau status sosialnya tidak berkaitan dengan kelompok-kelompok priai ini? Apakah mereka memperoleh akses pendidikan yang sama atau memperoleh kesempatan untuk bersekolah yang sama seperti yang dimiliki oleh kelompok-kelompok priai atau kelompok-kelompok orang yang bekerja untuk pemerintahan kerajaan Belanda atau pemerintahan kolonial pada masa itu. Nah, kalau berdasarkan pencatatan sejarah yang saya baca, berdasarkan gambaran-gambaran yang saya pernah telusuri, bahwa kaum-kaum yang tidak memiliki status sosial yang baik, atau katakanlah orang-orang ekonomi lemah atau orang-orang miskin itu tidak memperoleh akses pendidikan yang seluas-luasnya sebagaimana layaknya kaum-kaum priai. Nah, dari itu cita-cita bangsa ini atau cita-cita para pendiri bangsa ini atau founding father kita adalah salah satunya adalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari keterjajahan. Nah, keterjajahan salah satunya adalah untuk memperoleh pendidikan. Makanya di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maksudnya salah satu kalimat yang ada di dalam pembukaan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana kondisi yang ada pada saat ini? Tentu kita melihat apa yang sedang terjadi pada saat ini berdasarkan kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah memprint out undang-undang mungkin cahaya ya, lightingnya sedikit tidak kelihatan bagi sobat-sobat sekalian. Nah, kalau ini di zoom akan kelihatan bahwa yang saya pegang ini adalah naskah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, apa kata undang-undang ini? Pada konsideran pada poin A menimbang itu menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia. Artinya ada sesuatu yang atau yang dititipkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar kepada pemerintah Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah salah satu tujuan pendirian bangsa ini adalah untuk melepaskan dari belenggu penjajahan, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini secara nyata-nyata dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini berdasarkan kepada konstitusi kita atau kepada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat dari sisi tujuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jelas sandaran atau landasan hukum kalau kita mengartikan sesuatu dalam norma, ada norma itu maka ada pembagian klasifikasinya. Kalau orang-orang ilmu hukum pasti sangat paham sekali apa yang dikatakan dengan grand norm atau norma utama ya. Nah, norma utama di dalam undang-undang sistem penyelenggaraan sistem pendidikan nasional ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, tujuannya adalah
untuk mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kembali bahwa tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini, apa di mana-mana mahasiswa perguruan tinggi negeri saat ini adalah menjerit. Menjerit kenapa? Karena tingginya UKT yang harus dikeluarkan. Tinggi besarnya UKT yang harus dikeluarkan sehingga banyak di antara mahasiswa baru tersebut atau calon mahasiswa baru tersebut lebih memilih mengundurkan diri. Kenapa? Karena tidak bisa membebani ekonomi keluarga atau membebani orang tuanya. Nah, salah satu contoh di beberapa media yang saya baca beberapa waktu lalu, di Universitas Negeri Riau atau yang biasa dikenal juga dengan UR atau UNDRI itu, beberapa mahasiswa yang masuk melalui jalur prestasi ini lebih memilih mengundurkan diri karena tidak mampu membayar tingginya UKT atau uang kuliah tunggal yang telah dibebankan kepada mahasiswa baru tersebut. Sebagai bentuk gambaran perkembangan dunia pendidikan Indonesia dari sisi biaya dari waktu ke waktu. Nah, saya adalah salah satu yang memperoleh pendidikan tinggi setelah masa reformasi. Nah, setelah masa reformasi, dulu saya memperoleh pendidikan di perguruan tinggi itu dengan sistem pembayaran uang kuliah per SKS atau biasa disebut dengan sistem kredit semester. Nah, pada saat saya kuliah di S1 itu, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, uang kuliah yang harus saya bayarkan pada saat itu adalah sebesar Rp22.500 per satu SKS. Artinya, ketika saya mengambil mata kuliah 2 SKS, saya harus mengeluarkan uang lebih kurang Rp45.000. Nah, rata-rata saya mengambil SKS pada masa kuliah itu sekitar 20 SKS. Maka uang semester yang harus saya keluarkan pada masa itu adalah sebesar Rp450.000 untuk satu semester. Bandingkan dengan uang kuliah pada saat sekarang. Dan pada saat itu saya kuliah di perguruan tinggi swasta atau PTS. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tingginya UKT atau uang kuliah tunggal pada universitas negeri atau perguruan tinggi negeri. Nah, PTN. Dan juga bisa untuk uang kuliah saya pada tahun awal reformasi itu, jika dibandingkan dengan uang SPP anak SD sekarang, itu pun sangat jauh berbeda. Sebagai contoh, saya mempunyai 2 orang anak saya yang masih sekolah di pendidikan dasar atau SD, sekolah dasar. Nah, yang satu kelas 5 SD, yang paling besar, yang nomor 2 ada di kelas 3 SD. Nah, yang kelas 5 SD ini membayar uang SPP-nya sebesar Rp550.000 setiap bulan. Kalau saya tadi Rp450.000 per semester. Nah, sekarang anak saya membayar uang SPP di sekolah dasarnya itu Rp550.000 per satu bulan. Untuk anak saya yang nomor 2 yang berada di kelas 3 SD itu membayar uang sekolahnya sebesar Rp650.000 setiap bulannya. Jadi kalau dilihat secara perbandingan sederhana, maka uang sekolah anak SD sekarang jauh lebih mahal daripada uang kuliah saya pada masa awal reformasi dulu. Nah, ini perbandingan dari perguruan tinggi swasta yang pernah saya jalani. Bagaimana dengan UKT yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan
yang diatur berdasarkan katanya kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, silakan sobat-sobat sekalian silakan sobat-sobat sekalian lakukan penilaian apakah hal ini wajar atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan kepada sistem, maksudnya kepada cita-cita bangsa ini pada awal kemerdekaan, atau sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ketika seorang atau kalau saya lebih kepada menyoroti institusinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, bahwa perkuliahan itu adalah pendidikan tersier atau kebutuhan tersier. Nah, ini sangat menurut saya sangat menyentuh, sangat tidak peka dengan keadaan bangsa saat ini. Nah, apakah pendidikan itu orientasinya adalah sebagai sebuah lembaga pencari keuntungan? Nah, kalau kita melihat kepada perguruan tinggi swasta, ini mungkin boleh-boleh saja, wajar-wajar saja itu. Kenapa? Karena perguruan tinggi swasta secara tidak langsung orientasinya adalah lembaga yang untuk penyelenggaraannya memperoleh keuntungan. Karena juga sistem pendidikannya diselenggarakan dari SPP yang dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi negeri? Nah, ini yang sedikit tidak relevan menurut saya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kita lihat lagi tentang hak dan kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah adalah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggara pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Nah, bagaimana ketika UKT ini dinaikkan setinggi-tingginya, katakanlah dalam level jangkauan yang sulit dilakukan oleh para mahasiswa baru, apakah sudah sesuai dengan kewajiban negara sebagaimana yang telah dicantumkan atau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, juga kita lihat dalam ayat 2 pasal 11 ini dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedia guna terselenggara pendidikan bagi setiap warga negara. Nah, sebenarnya masih banyak yang harus kita ulas di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Cuman sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa menurut apa yang saya baca, yang saya pahami, bahwa tidak wajar dan tidak pantas sekiranya jika Kementerian Pendidikan Republik Indonesia menyatakan bahwa perkuliahan itu bukanlah kebutuhan pendidikan dasar. Tetapi juga harus dipahami bahwa perkuliahan itu adalah salah satu sarana untuk membangun bangsa ini ke depan. Demikian apa yang kita ulas secara singkat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat bagi sobat-sobat sekalian dimanapun berada untuk mempelajari dan memahami apa makna yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Apakah sudah sesuai dengan cita-cita bangsa ini, cita para pendiri bangsa ini, atau mungkin kita berada dalam situasi penjajahan yang sama, tetapi hanya perbedaan
waktu, dan warna kulit yang melakukannya. Banyak maaf, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.